Demi Allah, wajib atasmu untuk menunjukkan jalan kepadaku agar aku selamat dari ular tersebut. Kakek-kakek tersebut merengek menangis karena dia tahu dia tidak bisa menolong Imam Malik bin Dinar. Dia lemah, dia hanya seorang kakek-kakek tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HM Al-Inarah 2 Bundat Pesantren Cirebon. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita seorang preman, seorang yang nggak benar hidupnya, tapi dia menjadi imam besar. Dia menjadi seorang waliullah. Dia adalah Imam Malik bin Dinar. Nama aslinya adalah Abu Yahya Malik bin Dinar Al-Masri. Beliau adalah putra atau keturunan dari budak bangsa Persia. Beliau tulisannya bagus. Dan juga beliau juga terkenal sebagai ahli hadis. Dia pernah merawikan hadis dari salah satunya dari Imam Ibnu Sirin, Imam Anas bin Malik dan sebagainya. Beliau itu wafat pada tahun 130 Hijriah. Dilansir dari kitab At-Tawabi yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah di lembaran pertama itu, Imam Ibnu Malik ini sedang menceritakan kehidupannya. Awal hidup saya adalah kekosongan, kerugian, kecacatan, zina, mabuk-mabukan, semua hal yang tidak perlu atau semua hal yang sangat harusnya kita sesali saya lakukan. Kayak gitu katanya. Setelah menjelang beberapa hari, setelah beberapa tahun, beliau itu merindukan seorang anak. Dia ingin mempunyai anak, kemudian dia menikah. Ketika dia menikah dengan seorang perempuan, dia dikaruniai satu putri. Dia itu dinamai Fatimah. Imam Malik bin Dinar ini sangat mencintai putrinya. Ketika putrinya itu semakin besar, semakin tambah juga keimanannya. Pernah pada suatu ketika Imam Malik bin Dinar itu memegang satu botol khamar, kemudian putrinya mendekati dan menumpahkan gelas yang ada di meja, menumpahkan ke baju Imam Malik bin Dinar. Dia dilansir dari situ, Imam Malik bin Dinar sangat-sangat tidak masuk akal karena pada saat itu Fatimah belum genap umur 2 tahun, tapi dia sudah mampu melakukan hal itu. Lalu Imam Malik bin Dinar imannya semakin bertambah dan bertambah ketika dia melihat Fatimah semakin membesar. Ketika genap pada umur 3 tahun, Fatimah itu meninggal, dan disitulah Imam Malik bin Dinar hancur hatinya, runtuh semua imannya, dan kembali lagilah dia kepada sifat yang dulu ia miliki. Dia kembali menjadi orang yang bejat. Dia kembali lagi menjadi orang yang tidak benar. Beliau malah pernah berpikir, bahkan setan menghasut bahwa nanti kau akan mabuk-mabukan semabuk-mabuknya yang tidak pernah kau mabuk. Imam Malik bin Dinar itu didatangi setan. Malam ini kamu akan mabuk. Nah, pada saat itu juga Imam Malik mabuk dan akhirnya dia tergeletak pingsan. Nah, ketika dia pingsan, bangun lagi dia berada di alam barzah, di mimpi, ya kan? Mimpi sudah kiamat, semua bumi sudah hancur, lautan menjadi kobaran api semua, langit-langit runtuh. Ya, gambaran kiamat itu seperti apa dan ia sedang rasakan. Kemudian di alam barzah berkumpullah semua orang. Dan Imam Malik bin Dinar ada di situ. Dan ketika ada seorang penyuruh menyebutkan nama Fulan bin Fulan, mendekatlah. Imam Malik bin Dinar melihat seorang laki-laki mendekat dengan wajah yang sangat ketakutan. Maka wajah seorang laki-laki tersebut sangat-sangatlah hitam. Dan ketika dia mendekat, dia dipukuli oleh sebuah gada, dia digigit oleh banyak ular dan juga kalajengking. Naudzubillah min dzalik. Oke, kemudian Imam Malik bin Dinar disebut namanya, wahai Malik bin Dinar. Pada saat itu juga Imam Malik bin Dinar panik. Nah, ketika dia panik, orang-orang yang di sekitarnya, kan di alam barzah ramai tuh, sepi, tidak ada orang. Semua orang bubar, hanya dia seorang di situ. Nah, ketika dia ingin mendekat, ternyata di depannya ada ular yang sangat besar. Ular siap untuk melahap atau mematok Imam Malik bin Dinar. Ketika dia lari, ular itu mengejar. Lari sejauh mungkin, ular itu semakin mendekat. Dan ketika dia berada di pertengahan jalan, dia bertemu seorang kakek-kakek. Wahai kakek-kakek, tolonglah saya dari ular tersebut.
Sang kakek tersebut tidak bisa membantu tentunya. Dia hanya berbicara, saya hanya orang tua, saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang lemah. Tapi saya tahu jalan ke sini, semoga kamu bisa selamat lewat sini. Lah Imam Malik bin Dinar lewat jalan yang ditunjukkan oleh kakek-kakek tersebut. Imam Malik bin Dinar lari, terus lari dan lari. Dan ketika dia lari, dia bertemu dengan kobaran api, jurang. Dia berpikir lagi, kenapa kakek-kakek tersebut menunjukkan jalan yang ke sini? Jalan yang seharusnya tidak saya lewati. Lalu Imam Malik bin Dinar kembali lagi. Wahai kakek, wajib atasmu, demi Allah, wajib atasmu untuk menunjukkan jalan kepadaku agar aku selamat dari ular tersebut. Kakek-kakek tersebut merengek menangis karena dia tahu dia tidak bisa menolong Imam Malik bin Dinar. Dia lemah, dia hanya seorang kakek-kakek tua. Lalu Imam Malik bin Dinar tetap meminta mohon untuk ditolong. Lalu kakek-kakek tersebut menunjukkan jalan. Oke, semoga lewat sini kamu selamat. Kakek-kakek tersebut menunjukkan sebuah gunung. Lalu Imam Malik bin Dinar lari dan menuju gunung. Dan ketika mendekati gunung, itu terdapat suara-suara anak kecil. Siapakah suara anak kecil? Ya, di situ banyak anak kecil. Dan ketika teriakan anak kecil tersebut, ada yang mengatakan, wahai Fatimah, selamatkanlah ayahmu dari kejaran ular tersebut. Wahai Fatimah, selamatkanlah ayahmu. Wahai Fatimah, selamatkan ayahmu. Dan seketika itu juga Imam Malik bin Dinar teringat bahwa dia itu dulu di dunia punya seorang putri yang meninggal sebelum genap 3 tahun. Nah, di situ Imam Malik bin Dinar bersyukur karena ada yang mungkin bisa menolongnya. Nah, ketika dia memang benar, dia bertemu dengan putrinya sendiri. Pada posisi tersebut, putrinya memegang tangan kanannya memegang seorang ayahnya, dan tangan kirinya menahan ular tersebut. Kan ketika itu ular tersebut pergi. Nah, setelah itu Imam Malik bin Dinar bertanya kepada putrinya, wahai putriku, bisakah kau jelaskan apa ular itu, mengapa mereka mengejarku, dan mengapa Tuhan tidak menghisapku terlebih dahulu? Tidakkah enggak tahu bahwa semua amal manusia yang kita perbuat itu pasti akan menjadi sebuah makhluk, sebuah bentuk nanti di akhirat. Nah, ular tersebut adalah amal-amal burukmu yang sering kau lakukan di dunia. Kau memeliharanya, kau memberi makannya kejahatan, kau memberi makannya keburukan, kau memeliharanya dengan sebuah keji. Dan tidakkah kau tahu, wahai ayah, kakek-kakek yang tadi ingin menyelamatkanmu dan tidak sempat dan tidak bisa menyelamatkanmu, itu adalah amal baikmu. Kau lupakan amal baikmu, kau sia-siakan amal baikmu, dan kau tidak pernah ingat apa amal baikmu yang ada di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dan ternyata pada saat itu juga Imam Malik bin Dinar terbangun dan dia berseru, wahai Rabbku, Tuhanku, inilah saatnya, dan inilah saatnya. Dia bangun, berdiri, langsung mandi, langsung berlari ke masjid dan bertaubat di situ. Tidak ada waktu terlambat untuk bertaubat. Tidak ada waktu kata percuma untuk bertaubat. Karena apa? Buktinya adalah Imam Malik bin Dinar adalah seorang preman. Semua kejahatan pernah ia lakukan, membunuh, berzina, mabok, pernah ia lakukan. Sampai tidak ada orang yang memuji atau menyebut kebaikan Imam Malik bin Dinar, tidak pernah ia lakukan. Dan sekarang terbukti bahwa dia adalah salah satu imam besar pada tahun 2 Hijriah. Dan dia juga sebagai mufti juga. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.